Soal normalisasi, Anies terdesak anak buah bertindak tutupi aib. Pada awal Februari lalu diberitakan bahwa Anies telah menghapus program normalisasi sungai dalam draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2017-2022. Yang mengungkap adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Justin Untayana. Menurut Justin, tidak ada penjelasan dari Anies mengapa normalisasi dihapus. Sementara itu, dari fraksi PDIP, Gembong Warsono menyebut bahwa PDIP menolak penghapusan normalisasi karena program itu merupakan prioritas dan nilai sebagai program terbaik dalam penanganan banjir. Berdasarkan penelusuran detik.com, dalam draft perubahan RPJMD tahun 2017 sampai 2022 tepatnya di halaman 9 sampai 105, program normalisasi sungai dihapus diganti dengan konsep naturalisasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi. Demikian detik.com mengutip draft perubahan RPJMD 2017-2022 pada tanggal 10 Februari 2021. Dikonfirmasi pada Wagub Riza Patria, Riza hanya menyatakan bahwa program RPJMD disusun untuk mengakomodir masukan dari semua pihak dan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Sejak awal berkuasa, Anies memang sudah menegaskan akan memakai cara naturalisasi ketimbang normalisasi. Berita-berita di tahun 2018 penuh dengan pernyataan Anies mengusung konsep naturalisasi dan menolak normalisasi. Bahkan pada berita tanggal 7 Februari 2018, Anies menyebut sudah memulai program drainase vertikal dan tidak akan membahas normalisasi. Lalu pada Oktober 2018 kembali Anies menegaskan penolakannya terhadap betonisasi atau normalisasi dan kembali menyebut naturalisasi. Bukan hanya Anies, anggota TGUPP-nya Muslim Muin pun menyebut normalisasi bukan solusi yang tepat dan dia melarang Anies menggunakan konsep normalisasi. Dijamin kalau kemarin dinormalisasi hancur Jakarta, 24 April kalau dinormalisasi hancur Jakarta, tuturnya dilansir cnnindonesia.com pada tanggal 4 Januari 2020. Dia pun mendukung konsep naturalisasi Anies. Yang penting bagaimana mengurangi muka air ini. Apa itu? Kita tangkap hujannya di sini. Misalnya di sini. Kalau sudah enggak hujan, keluarin pelan-pelan ke selokan atau sungai. Ujar dia. Saya pun ngakak baca artikel ini. Jadi jelas sekali ya, ada penolakan dari Anies dan memang tidak ada kelanjutan normalisasi pada tahun 2018. Saya ingat sekali pernah menulis soal anggaran 2018 yang tidak menyentuh normalisasi, sehingga pihak Kementerian PUPR pun tidak bisa melanjutkannya. Oke, kita kembali lagi ke saat ini. Pasca rame-rame di media akibat terungkapnya penghapusan program normalisasi oleh Anies. Nyatanya, Jakarta masih dilanda banjir besar. Di bulan Februari ini sudah beberapa kali banjir, bahkan yang terakhir itu parah sekali hingga jalan tol pun terhambat. Ini bertepaan dengan berita penghapusan normalisasi oleh Anies. Blunder dong, Anies pun terdesak oleh pemberitaan itu. Berbeda dengan pernyataan pada detik.com di atas, besoknya tanggal 11 Februari 2021, Wagub Riza Patria malah menyatakan bahwa program normalisasi masih ada. Dia juga meminta pihak DPRD DKI untuk mengecek kembali sebelum memberikan pernyataan kepada publik. Wagub Riza bahkan memuji program normalisasi. Normalisasi merupakan program yang baik yang dicanangkan pemerintahan sebelumnya, didukung oleh pusat. Pak Anies, kami semua mengakomodir semua masukan, dukungan aspirasi masyarakat dan juga melanjutkan program pemimpin sebelumnya yang kita yakini dan rasakan baik, ujar Riza. Widih, tumben pihak Anies muji Ahok, Jokowi, dan gubernur sebelumnya. Percaya akan pujian ini setelah sebelumnya pada awal 2020, Anies di depan media membantah Menteri PUPR terkait normalisasi. Dalam arti tidak mau mengakui manfaat normalisasi buat penanganan banjir di Jakarta. Wagub Riza juga menyatakan bahwa program normalisasi masih dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia memaparkan tahun 2020 dukungan Pemprov DKI terkait pembebasan lahan mencapai 781 miliar rupiah. Lalu kemarin 23 Februari, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmadi Faizal juga menyatakan siap mendukung pemerintah pusat dalam pembebasan lahan terkait normalisasi. Dananya 1 triliun sudah disiapkan pada tahun 2021 ini. Sudah jalan tahun lalu, kita sudah melaksanakan.
Datanya saya ini dulu ada 340 miliar rupiah yang sudah kita selesaikan di Ciliwung dan di Sunter, ujar Yusmada kepada cnnindonesia.com. Oh iya, masa saya jadi kepo nih, karena tahun 2020 itu tidak terdengar dana ratusan miliar buat pembebasan lahan terkait normalisasi. Adanya tuntutan publik soal dana fee Formula E 560 miliar rupiah yang gak balik-balik. Membaca ada yang tahu soal 340 miliar ini? Kita kembali dulu ke tahun 2019. Pada November 2019 diberitakan suara.com bahwa terkait normalisasi Kali Ciliwung, ganti rugi 118 lahan di sana untuk tahun 2019 dibatalkan karena defisit APBD DKI Jakarta. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta saat itu, Juwaini Yusuf, menyatakan anggaran 2019 yang sudah diserap atau dipakai mencapai 350 miliar. Sedangkan untuk ganti rugi 118 lahan itu perlu 160 miliar rupiah. Tidak ada keterangan detail mengenai 350 miliar dana yang katanya sudah diserap itu. Pada Januari 2020, Junaini menargetkan pembebasan 118 lahan itu akan dieksekusi pada Maret sampai April 2020. Pada Desember 2020, Junaini menyatakan pembebasan lahan itu masih dalam proses, yakni proses akhir. Tinggal 18 bidang tanah terakhir yang perlu dibayar, sedang anggarannya berasal dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional atau PNN dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut catatan Kompas.com soal normalisasi, programnya mandek pada tahun 2017 sampai 2018 karena tidak ada pembebasan lahan. Pada 2019 penataan sungai dilanjutkan, namun yang ditata berkisar antara 1,2 km sampai 1,5 km per tahun, jauh lebih rendah dari rata-rata 3,2 km per tahun pada rentang tahun 2013 sampai 2017. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada laporan soal kegiatan normalisasi maupun pelebaran sungai. Ditata pun di tahun 2019 itu bukan berarti langsung jadi beton ya. Atau yang ditata tahun 2019 itu adalah apa yang dipamerkan Anies di akun Instagramnya pada September 2020 lalu. Yakni perkerasan beton untuk tempat nongkrong di kanal banjir barat segmen Sudirman Karet yang disebut Anies sebagai hasil naturalisasi. Makin ngawur lah ya. Lah terus dana ratusan miliar itu kemana? Embohlah, kalau soal anggaran siapa yang bisa kita percaya? Kelihatan kan anak buah Anies jungkir balik berusaha menutupi kesalahan Anies. Anies yang termakan omongan sendiri, bahkan buat yang katanya normalisasi saja pakai dana utang dari pusat. Tapi anak buah sih yang ngomong, Anies mana mau merendahkan diri sendiri kan? Selalu dari kura-kura.